Shalom pemirsa Love Channel Medan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Pada saat ini kita sampai pada pelajaran ke-9, triwulan keempat dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Bersama kami Love Channel Medan. Bunga melati dekat telaga, indahnya bila diterpa cahaya. Jika mencari jalan ke surga, Yesuslah jalan satu-satunya. Sudah bersama kita, lovers kita yang cantik-cantik, dan ada juga tamu kita, Ibu Irma dari Serpong. Ibu ini adalah pekerjaannya seorang asisten CFO dari PT Bayer Indonesia. Halo Ibu Irma, apa kabar? Halo Ibu Rina, kabar baik, luar biasa. Halo Love Channel Medan yang dikasihi Tuhan, lover. Sungguh berbahagia pada saat ini kita bisa kembali lagi bersama-sama berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita tentunya ya, semuanya, bahwa kita mempunyai waktu yang indah untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bu Rina, Bu Erita, dan Tuhan berkati kita selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Shalom Ibu Erita, apa kabar? Salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Salam jumpa, senang kembali kita bertemu belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Erita, bersama saya Don Marina Stanggang. Senang rasanya boleh bertemu dengan pemirsa Love Channel Medan. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya, mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, sebelum masuk kita pada pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Erita. Kepada Ibu Erita saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih, karena hingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Sehingga kami pada saat yang berbahagia ini boleh bertemu kembali melalui media ini kepada pemirsa dimanapun berada untuk belajar firman Tuhan. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, lovers yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara melalui hamba-hambamu ini. Dan berkati kami melalui Roh Kudus-Mu seluruh pemirsa yang akan mendengarkan pelajaran firman Tuhan ini. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi satu pelajaran yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erita. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, bagian-bagian yang bertentangan. Ayat intinya Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, saya senang ayat selanjutnya. Namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kita saat ini, Paulus mengingatkan kita agar kita mau memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan ada waktunya orang tidak lagi akan menerima ajaran yang sehat. 2 Timotius 4 ayat 2. Dan ketika kita menyampaikannya, harus mengikuti teladan Yesus, yaitu menyampaikan dengan kasih. Tidak boleh kasar, jangan pernah mengeluarkan perkataan yang pedas, dan jangan pernah menyusahkan jiwa yang haus akan kebenaran, dan jangan pernah mengkritik kelemahan sesama kita. Baiklah pemirsa, sepanjang pekan ini kita akan belajar bagian-bagian yang bertentangan yang digunakan untuk menggoyahkan iman. Pada hari Minggu, orang kaya dan Lazarus. Beberapa ahli menyarankan bahwa Lukas 16 ayat 19 sampai 31 harus ditafsirkan secara harafiah, yaitu gambaran orang mati. Tetapi penafsiran ini mengarah kepada beberapa kesimpulan yang tidak alkitabiah. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa surga dan neraka dekat
untuk memungkinkan percakapan antara penghuninya. Yang kedua, kita juga harus menganggap bahwa di akhirat, sementara tubuh terbaring di kubur, masih ada bentuk sadar, ada jiwa spiritual, ada mata, sebuah jari, lidah, dan bahkan terasa haus. Bagian ini menggambarkan keadaan manusia dalam keadaan mati. Maka jika itu yang terjadi, tentu surga maka jika itu yang terjadi, tentu surga bukanlah tempat sukacita atau kebahagiaan bagi orang yang diselamatkan. Karena orang selamat dapat melihat penderitaan yang tak berujung dari orang-orang yang mereka kasihi dan bahkan berdialog dengan mereka. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa bahagia melihat anaknya yang tak henti-hentinya disiksa di neraka? Dalam konteks seperti ini, tidak mungkin bagi janji Allah, karena Allah berjanji di surga itu tidak ada duka cita, tidak ada tangisan, dan tidak ada rasa sakit. Oleh karena pendapat ini, ada banyak kekacauan, dan ada beberapa pendapat sarjana Alkitab modern menganggap kisah orang kaya dan Lazarus sebagai perumpamaan yang tidak setiap detailnya dapat ditafsirkan secara harafiah. Orang kaya dan Lazarus menggambarkan kontras yang tajam antara orang kaya dan orang miskin. Tetapi bagi Tuhan, yang pertama, status dan pengakuan sosial masa sekarang bukanlah kriteria untuk pahala di masa depan. Yang kedua, nasib abadi setiap orang ditentukan kehidupan saat ini dan tidak dapat dibalikkan di akhirat nanti. Itulah pelajaran kita hari Senin. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang lebih menarik lagi. Kepada Ibu Irma, saya persilakan. Halo pemirsa Love Channel yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Kita bisa kembali belajar firman Tuhan saat ini, yaitu mengenai pelajaran yang sangat bagus yang kita boleh lihat mengenai bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, di situ ada pencuri yang satunya mengolok-olok Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Kenapa dia tidak ingin bahwa dia menyelamatkan dirinya padahal dia raja? Tetapi salah satu pencuri yang di sebelah Yesus, dia dengan rendah hati, dia mengatakan bahwa jika engkau adalah raja nanti, jangan lupakan saya. Ini kalau kita melihat dari Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita melihat, ini tentunya bertentangan ya. Magdalena berkata kepada murid-muridnya, dan ini sangat bertentangan, kontradiksi dengan apa yang dikatakan. Maksudnya apa? Setelah banyak filsafat ataupun ahli-ahli yang mengatakan bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan hal seperti ini, sementara berbeda bahwa pada waktu dia bersama dengan Marta Magdalena dan murid-muridnya, dia akan membangkitkan mereka pada saat kedatangan kedua kali. Tapi sementara kepada pencuri ini, Tuhan Yesus mengatakan akan bersama-sama di Taman Firdaus. Dikatakan juga dalam Yohanes 20:17 bahwa Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pernah kepada Bapamu, tapi pergilah kepada Bapakku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi saudara-saudara, bahwa ini pelajaran kita pada saat ini mengenai bagian-bagian yang bertentangan yang harus kita pelajari, bahwa maksudnya Yesus mengatakan kepada pencuri yang bertobat, yang dia melihat bagaimana Yesus yang seharusnya tidak demikian disalibkan karena dia anak raja. Dia dengan rendah hati, apakah pada saat itu juga dia akan diselamatkan ke surga? Tetapi di sini dalam konteksnya menekankan hubungan yang kesungguhan, yaitu pernyataan, kamu akan bersamaku di Firdaus. Singkatnya, Yesus akan menjanjikan apa? Pencuri itu saat itu juga bahwa dia akan diselamatkan. Itulah mengenai kisah bagaimana Yesus memberitahukan kepada pencuri itu, dan juga
yang harus kita pahami bahwa kata-kata Yesus adalah sinkron. Yang kedua, kita akan belajar juga mengenai Paulus. Kita melihat Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 21 sampai 24 mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang berharap untuk bersama-sama dengan Kristus, dia bersama dengan Tuhan, dia sudah banyak melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Rasul Paulus didorong oleh apa? Semangat hidup yang Kristus dalam Kristus ya. Dengan Kristus setelah kedatangannya yang kedua kali. Bagi Rasul Paulus bahwa kematian pun tidak dapat mematahkan keyakinannya. Bagi Paulus bahwa kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi pada saat itu kita bisa melihat juga bagaimana Paulus mengatakan bahwa pada saat kita mati, kita menjadi milik Kristus. Pada saat kita hidup, kita menjadi milik Kristus. Jadi dalam dua konteks ini mengatakan bahwa kedua-duanya kita adalah milik Kristus. Pada singkatnya juga mengatakan bahwa Rasul Paulus apabila hidupnya sengsara, lebih baik dia mati. Bahwa dia tidak akan merasakan lagi kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Tapi keinginan Paulus adalah dia bersama-sama dengan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita juga yang orang-orang mati akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pelajaran yang indah bagaimana kita bisa mendapatkan mengenai penjahat yang disalib di sebelah Kristus dan juga Rasul Paulus. Saya kembalikan kepada Ibu Rina. Kami persilahkan Ibu Rina. Terima kasih buat Irma, pelajaran yang luar biasa. Tinggal bersama Tuhan, tentu kita butuh pertobatan. Sehingga kita akan tinggal nanti bersamanya di surga. Baik, pelajaran kita akan semakin menarik kepada Ibu Rita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, lovers, dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Kita akan kembali mengulas bagian-bagian yang bertentangan untuk pelajaran hari Rabu. Berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Pemirsa, mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20 dan Kejadian 4 ayat 10. Pemirsa yang diberkati Tuhan, istilah roh digunakan dalam ayat ini, kalau kita baca ayat yang saya sampaikan tadi, dalam Perjanjian Baru, mengacu atau menunjuk pada orang-orang yang hidup, yang mendengar dan menerima undangan keselamatan. Kemudian ungkapan dalam penjara, maksudnya di sini ialah sifat manusia yang terbelenggu dalam dosa ditemukan kembali. Namun kalau kita pelajari, kita telusuri pada ayat 18 ya, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nah, ayat ini memang dikatakan sudah sejak dahulu merupakan sebuah kesulitan bagi para penafsir, ya. Ada dua penafsiran pada ayat 18 sampai 20. Yang pertama, kalau kita baca ya, salah satu pandangan ialah bahwa Kristus setelah kematian dan kebangkitannya pergi kepada malaikat-malaikat yang terpenjara yang berbuat dosa di zaman Nuh, dan memberitakan kepada mereka kemenangannya atas kematian dan iblis. Ya. Kemudian tafsiran kedua ialah bahwa Kristus oleh Roh Kudus memberitakan suatu peringatan melalui mulut Nuh kepada angkatan Nuh yang tidak taat, ya, dan kini berada di Hades. Hades itu kalau dalam mitologi Yunani yang sangat kuno, yaitu dunia Hades adalah tempat tinggal roh orang mati yang suram dan berkabut. Ya, nah itu tempat menantikan penghakiman terakhir. Nah, penafsiran ini memang lebih cocok dengan konteks yang berbicara tentang umat yang tidak taat dan tidak selamat di zaman Nuh. Kita tahu di zaman Nuh ini hanya 8 orang yang selamat. Dan penafsiran ini juga akan selaras dengan pernyataan Petrus, ya. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa Roh Kristus berbicara di masa lalu melalui para nabi. Kemudian kalau kita baca kembali 1 Petrus 4 ayat 6, ayat ini tidak mengajarkan bahwa orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali
akan mempunyai kesempatan kedua untuk menerima keselamatan. Setelah mati, ya. Nah, itu poinnya. Setelah kematian datanglah penghakiman. Itu kita bisa baca pada Ibrani 9 ayat 27. Dan kalau kita baca pada Lukas 16 ayat 26, dan tempat menetap abadi bagi seseorang, ya. Begitu penjelasan mengenai pelajaran kita di hari Rabu ini. Kemudian kita belajar mengulas kembali hari Kamis, Ibu Rina. Memang pelajaran untuk satu pekan ini agak-agak ini ya, memang perlu kita sangat-sangat mendalami sekali ya, merenungkan. Namun saya mencoba ya untuk pelajaran hari Kamis ini, judulnya Jiwa-jiwa di bawah Mesbah. Nah, mari kita baca pemirsa yang berbahagia pada Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan 11. Di situ disampaikan ya, ketika meterai yang kelima dibuka oleh Yesus ya, Yohanes melihat apa yang sedang terjadi di sorga. Ya, mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah ya, yang orang-orang setia adalah mereka yang mati syahid demi iman mereka dalam Kristus dan kebenaran firman-Nya. Terbunuh dan darah. Mesbah yang terlihat di sini adalah mesbah korban bakaran. Pertama penting bahwa mesbah korban bakaran terletak di pelataran luar bait suci, artinya bukan di sorga, tetapi yaitu di bumi, ya. Kemudian kedua, setelah orang-orang kudus diberi pakaian putih, mereka diminta untuk bersabar. Karena masih ada banyak orang lain lagi yang akan mati karena iman mereka. Masa kesengsaraan akan menjadi masa penganiayaan yang dahsyat bagi mereka yang menerima Injil dan tinggal setia kepada Allah dan firman-Nya. Jadi jiwa-jiwa para martir yang berseru menuntut keadilan di bawah mesbah korban bakaran tadi adalah sebuah simbol dari orang-orang yang telah dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi betapa menariknya pelajaran ini memang Ibu Rina. Semoga pemirsa yang berbahagia bisa belajar lebih jauh lagi ya dengan ayat-ayat yang kita sudah sampaikan. Mungkin ada ayat-ayat referensi yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Itu yang boleh saya sampaikan Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Bu Edita, pelajaran yang luar biasa. Baiklah pemirsa, saat ini kita sampai pada kesimpulan pelajaran kita. Kepada Ibu Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Jadi untuk pelajaran ke-9, saya di sini boleh simpulkan mengenai bagian-bagian yang bertentangan. Kita sudah mendengar tadi apa yang dijabarkan oleh Ibu Rina, Ibu Erita, dan saya sendiri, bagaimana pelajaran ini sangat penting bagi kita. Ini mengenai kematian dan hidup kita, dan kebangkitan pada waktu kita nanti dibangkitkan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang mana umat Advent adalah percaya bahwa kita akan menerima kebangkitan itu pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Kita bisa melihat mengenai orang kaya dan Lazarus. Bagaimana dalam diri kita, orang kaya mempunyai segala apa saja yang dia inginkan. Dia mempunyai harta benda, apapun yang dia inginkan, dia akan lakukan dengan sangat spektakuler ataupun melakukan hal yang luar biasa yang dia inginkan. Tetapi ingat, dia bisa melakukan apa saja, berbahagia di dunia ini. Dia bisa melakukan hal-hal yang buruk karena dengan uangnya bergelojoh dan sebagainya. Tetapi ingat, orang kaya ini akan dihakimi kalau dia tidak melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Kita melihat orang miskin ataupun orang kaya itu sama-sama saja bahwa tidak ada perbedaan antara Tuhan, orang miskin dan orang kaya. Saya ulangin, tidak ada perbedaan orang miskin dan orang kaya. Tuhan tidak melihat status sosial, tetapi dalam dirinya orang tersebut bagaimana dia mempunyai kepribadian yang baik kepada Tuhan. Selalu melakukan hal yang baik, mengingat kebesaran Tuhan, bagaimana kita harus melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan suatu hal yang baik kepada si pencuri itu. Dia melakukan hal-hal yang buruk tetapi dia dengan
rendah hati, dia bertobat, dan Tuhan saat itu melakukan bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan ke Taman Firdaus, yaitu ke surga yang mulia. Ini merupakan hal yang luar biasa, bagaimana baiknya Tuhan kepada kita semua umatnya yang berdosa. Kita semua dibersihkan dosa kita percaya dengan Tuhan, dengan oleh iman, maka diselamatkan sebagaimana pencuri tadi. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita ketahui, bahwa dalam hidup kita, kita selalu melakukan hal yang terbaik, baik miskin atau kaya. Kalau kita punya iman dan kita punya Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi bagian kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Demikian Ibu Rina, hal yang perlu saya simpulkan pelajaran kita ke-9 saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Irma buat kesimpulannya. Ada banyak hal-hal yang bertentangan dalam kehidupan kita. Pegangan kita adalah Alkitab. Percayalah dan kita pelajarilah sepenuhnya. Sehingga kita menemukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan tutup dengan doa kepada Ibu Irma. Saya persilakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh belajar firman Tuhan, pelajaran ke-9 Sekolah Sabat, mengenai bagian-bagian yang bertentangan. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan yang begitu baik kepada kami. Tuhan berikan kesempatan kepada kami yang penuh dengan dosa. Kami bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kami. Sebagaimana yang kami sudah dengarkan mengenai pencuri, mengenai Lazarus dan orang kaya, mengenai Nabi Nuh, bagaimana orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan, yang juga melawan Nabi Nuh, tetapi Engkau masih memberikan kepada mereka hal yang baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memberikan suatu kehidupan yang baik selama kami masih hidup ya Tuhan. Bahwa kami hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menggugah hati dan pikiran kami, agar kami setia senantiasa kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, sehingga kami tetap mempunyai iman yang kokoh, yang terus bertumbuh dan bertumbuh, sehingga kami bisa memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi terang kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pelajaran yang indah yang kami boleh dengarkan, biarlah ini menjadi sesuatu hal yang baik kepada kami. Kami serahkan hidup kami penuh dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Irma. Baiklah pemirsa Love Channel Medan, sampai di sini pertemuan kita, tetapi kami masih tetap mengharapkan dukungan dari pemirsa untuk membagikan video pelajaran ini kepada sahabat kita, tetangga kita, sehingga semakin banyak yang merasa terberkati. Baiklah pemirsa, sampai di sini pertemuan kita. Shalom. 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 Tuhan berkati. Tuhan berkati.